真是调皮，姐姐可要小心了。剑气震，地地拳，邪念剑气。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana nih kabar kalian di masing-masing kota yang jauh? Kopi panas masih ada buat nemenin kelanjutan cerita Xiaoyan. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nyawer kopi buat Mimin biar kuat melek. Udah siap lanjut kan? Melanjutkan perjalanan Xiaoyan mencari bahan obat di Thousand Medicine House, di mana mereka sudah berada di lantai 2. Mereka pun melihat-lihat banyak bahan obat yang benar-benar sangat langka. Bahkan Xian dengan kemampuannya masih saja ternganga melihat bahan obat langka di sana. Melihat Xian yang sangat dekat dan tertarik pada bahan obat langka, Xiaoyan pun segera menariknya. Xiaoyan berkata bahwa Xian telah memiliki bahan obat langka hasil pencarian mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan meminta Xian untuk tidak bertindak sembarangan di sana. Dokter peri kecil hanya tersenyum melihat mereka berdua yang beradu argumen. Tak lama, datang seorang wanita yang merupakan pemilik 10,000 Medicine bersama pria tua di sebelahnya. Si wanita segera menyapa Xiaoyan dan menanyakan keperluan kelompok mereka. Xiaoyan segera menoleh lalu memberi hormat dan berkata bahwa ia membutuhkan bahan obat yang daftarnya telah ia serahkan. Si wanita mengangguk kemudian menanyakan identitas dari Xiaoyan. Xiaoyan seperti biasa menggunakan nama lain yakni Yan Xiao. Si wanita memperkenalkan diri dan berkata bahwa Xiaoyan dapat memanggilnya dengan sebutan Owner Yao. Sementara Xiaoyan dapat memanggil pria tua di sampingnya dengan sebutan Old Yan. Xiaoyan sedikit mempelajari mengenai Old Yan yang juga merupakan seorang alkemis. Jika ditelusuri, setidaknya kemampuan dari Old Yan ini tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Fama. Setelah itu, Xiaoyan mengangguk kemudian bertanya mengenai bahan obat yang ia cari. Pemilik Yao segera menjelaskan bahwa Xiaoyan sangat beruntung karena barang yang mereka cari berada di sana. Sukacita terlintas di wajah Xiaoyan mengetahui semuanya telah berjalan dengan lancar. Tak lama, pemilik Yao segera bertanya apakah Xiaoyan telah mengetahui aturan dari pertukaran di sana. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian owner Yao kembali menjelaskan beberapa hal. Ia berkata bahwa untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan, prosesnya tidak jauh berbeda dengan lelang. Seseorang yang ingin mendapatkan bahan obat akan memiliki saingan dari pihak lain yang juga tertarik dengan bahan yang sama. Pemenang akan diputuskan melalui penawaran tertinggi dan berhak membawa barang bersamanya. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian mereka dibawa ke sebuah aula yang seperti rumah lelang. Owner Yao segera mempersiapkan bahan-bahan obat langka yang akan dikeluarkan. Saat proses hendak dimulai, terdengar teriakan yang berkata apakah mereka akan memulai tanpa menunggu dirinya. Seorang pria berjubah alkemis segera datang menghampiri Owner Yao dan Old Yan. Menanggapi hal itu, Old Yan segera berkata bahwa mereka tidak menduga Qisan akan datang. Mengingat Sekte Black Emperor akan melaksanakan lelang besar, tentu saja Qisan pasti akan sangat sibuk. Seorang alkemis tingkat 6 yang sangat dihormati karena merupakan alkemis paling top di Sekte Black Emperor. Qisan berkata bahwa ia takkan melewatkan pertukaran bahan obat yang sangat berharga kali ini. Setelah itu, Old Yan segera mempersilahkan Qisan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Xiaoyan yang berada tidak jauh segera memperhatikan Qisan namun tidak memiliki ketertarikan dengan kemampuannya. Akhirnya, proses pertukaran bahan obat pun dimulai dengan beberapa bahan obat langka yang dibawa oleh pelayan. Xiaoyan tidak tertarik dengan semua bahan yang baru saja dikeluarkan dan hanya memperhatikan metode dari pertukaran. Xiaoyan menyadari barang akan dapat ditukar dengan nilai yang lebih rendah. Jika bahan pertukaran berfungsi untuk memurnikan pil tingkat 4, maka sebagai pertukaran seseorang harus mengeluarkan pil tingkat 3. Setelah pertukaran yang berjalan agak lama, akhirnya Owner Yao segera mengumumkan bahwa puncak dari pertukaran akan segera dimulai. Ia mengeluarkan 5 kotak giok, di mana 3 diantaranya merupakan bahan yang diperlukan Xiaoyan.
Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera melirik ke arah barang tersebut diletakkan. Owner Yao memulai dengan 2 kotak giok bahan obat langka yang dengan cepat berhasil ditukarkan. Ia lanjut berkata, tersisa 3 kotak bahan obat dan bagi siapapun yang berminat maka dapat menuju ke depan. Xiaoyan tanpa buang-buang waktu segera menghampiri pemilik Yao dan bertanya pil tingkat berapakah yang harus ia gunakan sebagai alat pertukaran. Baru saja owner Yao akan berbicara, tiba-tiba tangan seorang pria sudah berada di antara 3 kotak giok dan mulai berbicara. Qisan berkata bahwa ia juga tertarik dengan bahan tersebut dan berniat untuk melakukan pertukaran. Owner Yao seketika terkejut, kemudian berkata bahwa saat ini adalah kesempatan Tuan Yan Xiao untuk melakukan pertukaran. Menanggapi hal itu, Qisan segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata sebaiknya Xiaoyan melepaskan bahan obat tersebut. Xiaoyan sebodoh amat, kemudian berkata bahwa ia juga memerlukan 3 bahan obat tersebut dan tak akan melepaskannya. Perkataan Xiaoyan membuat semua orang yang ada di sana merasa terkejut karena keberaniannya menolak apa yang diinginkan Qisan. Mengingat Qisan adalah seorang alkemis top di Sekte Black Emperor, membuat orang-orang tertunduk kepadanya. Xiaoyan segera bertanya kepada owner Yao pil tingkat berapakah yang harus ia gunakan sebagai pertukaran. Owner Yao segera pulih dari keterkejutan dan segera berkata bahwa pil tingkat 5 dibutuhkan sebagai alat pertukaran. Xiaoyan pun segera memeriksa cincin penyimpanannya sebelum akhirnya Qisan mengeluarkan botol giok dan menaruhnya di atas meja. Qisan berkata bahwa ini adalah pil tingkat 5, yakni Wine Walking Pill yang memungkinkan seseorang untuk menaikkan kekuatan secara instan. Oltian terkejut kemudian segera mengeluarkan pil dan segera mempelajarinya. Tak lama ia berkata bahwa dari harum dan kelihatannya ini memang pil tingkat 5. Qisan segera tertawa kemudian berkata bahwa mata Oltian memang selalu tajam seperti biasanya. Qisan segera menarik 3 kotak giok sebelum akhirnya dihentikan oleh Xiaoyan hingga membuat Qisan terkejut. Xiaoyan berkata bahwa mengapa Qisan terburu-buru dan tidak menunggu Xiaoyan untuk menyelesaikan urusannya. Xiaoyan segera mengeluarkan botol giok di atas meja lalu berkata bahwa ini adalah pil tingkat 5, yakni Do Spirit Pill. Xiaoyan lanjut berkata bahwa sepertinya mereka semua telah mengetahui tentang Do Spirit Pill. Oleh karena itu, Xiaoyan tak akan menjelaskan mengenai pil lebih lanjut. Oltian dan owner Yao seketika tertegun melihat pil yang dikeluarkan Xiaoyan. Begitu pula mereka yang hadir benar-benar merasa terkejut karena Do Spirit Pill memang terkenal dimanapun ia berada. Qisan juga tidak lepas dari shock ketika menyadari mengapa begitu mudahnya bagi Xiaoyan untuk mengeluarkan Do Spirit Pill sebagai bahan pertukaran. Hal itu dikarenakan Qisan juga memiliki Do Spirit Pill, namun ia sangat berat untuk melepas pil tersebut sebagai bahan pertukaran. Terlebih, proses Qisan dalam memurnikan pil tersebut memiliki presentasi kesuksesan yang sangat rendah. Tak lama setelah itu, Oltian segera mengeluarkan pil dari botol giok dan memeriksanya. Kilau hijau dan harum aroma obat segera tersebar ke segala arah membuat orang-orang benar-benar terkagum-kagum. Mata Oltian segera melotot menyadari bahwa itu benar-benar Do Spirit Pill dengan kualitas yang sangat tinggi. Bahkan ia sudah sangat lama tidak melihat Do Spirit Pill dengan kualitas tinggi seperti ini. Ia berkata bahwa dengan kemampuan alkemis tingkat 6 biasa saja sepertinya akan sangat sulit untuk menghasilkan Do Spirit Pill dengan tingkat yang menyerupai pil tersebut. Mendengar hal itu, Qisan pun menjadi sangat kesal dan malu mengingat reputasinya sebagai alkemis top telah dipertaruhkan. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, ia segera mengeluarkan botol giok yang berisi Do Spirit Pill. Semua orang menjadi semakin terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Qisan. Oltian juga terkejut lalu mengeluarkan pil dalam botol giok tersebut. Alis Oltian seketika mengerut melihat pil obat yang baru saja dikeluarkan. Tanpa daya ia berkata bahwa ini juga merupakan Do Spirit Pill, namun dari aroma dan warnanya pil ini memiliki tingkat yang jauh lebih rendah jika dibandingkan milik tuan muda Yan Xiao. Seketika Qisan merasa marah dengan perkataan dari Oltian kemudian berkata pasti ada yang salah dengan penilaiannya. Menanggapi hal itu, Oltian segera mengangkat kedua pil kemudian berkata bahwa semua yang hadir di sini adalah alkemis yang memiliki keahlian luar biasa. Dengan begitu, mereka akan mampu membedakan pil mana yang memiliki tingkat lebih tinggi.
Para tamu yang hadir segera menatap tajam ke arah pil dan memeriksa perbedaan dari kedua pil tersebut. Mereka menyadari dengan sekilas dan aroma yang tersebar sudah dapat dipastikan bahwa pil milik pemuda tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan milik Kisan. Namun mengingat reputasi Kisan, mereka hanya bisa terdiam membuat ruangan seketika menjadi hening. Keheningan pecah dengan Oltian yang segera memasukkan kedua pil ke dalam botol kemudian lanjut berbicara. Ia menyerahkan botol giok milik Kisan dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ketiga bahan obat telah resmi menjadi miliknya. Xiaoyan tersenyum kemudian mengambil 3 bahan obat dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan merasakan aura dingin yang menyerang dari belakang dan Doki segera melonjak ke segala arah. Seketika banyak orang yang berteriak keheranan karena pemuda di hadapan mereka merupakan seorang elit di tingkat Do Huang. Menyadari hal itu, Kisan segera mundur lalu berkata bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Kisan yang menyadari kekuatan Xiaoyan tidak lebih lemah darinya menjadi sedikit jiper dan memilih untuk mundur. Terlebih dengan tatapan dingin dan aura membunuh dari mata Xiaoyan membuat ia merasa benar-benar ketakutan. Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak takut jika harus membunuh Kisan meskipun ia memiliki reputasi di sekte Black Emperor. Kisan semakin pucat ketika 2 sosok wanita berjalan menghampiri Xiaoyan dengan aura membunuh yang sangat kuat. Akhirnya ia memutuskan untuk segera pergi dengan wajah pucat dan dipenuhi dengan rasa malu. Setelah Kisan pergi, Oltian segera berkata sungguh tak terduga bahwa pemuda di hadapannya memiliki kekuatan yang berada di tingkat Do Huang. Xiaoyan hanya tersenyum sementara di sisi lain Owner Yao benar-benar baru pulih dari rasa terkejut melihat kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan berkata kepada Oltian dan Owner Yao apakah ia boleh menanyakan sesuatu. Owner Yao dengan sopan berkata bahwa ia akan memberitahu apapun selama ia mengetahui mengenai apa yang dipertanyakan. Xiaoyan pun segera bertanya apakah mereka mengetahui tentang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Oltian merenung sejenak sebelum akhirnya menjelaskan bahwa benda tersebut memanglah sangat langka. Oltian segera berkata bahwa sepengetahuannya Bodhisattva Body Transformation Saliva berasal dari satu pohon kuno yang misterius. Akarnya jauh tertanam di dasar tanah dan akan membentuk jantung Bodhisattva yang juga misterius. Namun dalam prosesnya memerlukan waktu lebih dari 1000 tahun untuk membentuk jantung Bodhisattva. Diceritakan pula bahwa khasiat dari jantung Bodhisattva sangatlah menakutkan. Ia dapat memperbaiki jantung dan struktur seseorang dan dengan begitu orang yang menggunakannya takkan mudah mati meskipun jantungnya terluka parah. Singkatnya seseorang akan mendapat kehidupan yang baru terlebih kekuatan jantung yang lebih baik dari sebelumnya. Xiaoyan seketika terkejut ketika mendengar hal tersebut. Ia pun tak menyangka khasiat dari jantung Bodhisattva benar-benar sangat menakutkan. Oltian lanjut bercerita bahwa ia pernah membaca buku kuno yang menceritakan seorang dosheng yang sangat kuat. Ia memakan jantung Bodhisattva hingga dapat menembus ke tingkat yang dikatakan sulit untuk ditembus. Xiaoyan pun seketika tercengang mendengar cerita dari Oltian mengingat tingkat dosheng memang benar-benar menjadi legenda. Oltian lanjut bercerita bahwa ia ragu mengingat itu hanyalah cerita dari buku. Namun masih sangat banyak orang yang benar-benar berniat mencari jantung Bodhisattva untuk menembus tingkat tersebut. Bagi mereka cukup mendapatkan Bodhisattva Transformation Saliva, maka mereka akan dapat menemukan jantung Bodhisattva. Xiaoyan hanya terdiam merasa takjub dengan khasiat yang tidak dapat dibayangkan. Oltian lanjut berkata sepertinya jika hanya mencari Bodhisattva Transformation Saliva tidak akan terlalu sulit. Hal itu dikarenakan Oltian mendapatkan kabar bahwa di pelelangan nanti akan ada Bodhisattva Transformation Saliva yang dipamerkan. Oltian lanjut berkata bahwa ia mendapatkan informasi dari sumber yang cukup terpercaya. Dengan begitu, seharusnya Bodhisattva Transformation Saliva memang berada di pelelangan nanti. Namun ia masih sedikit ragu dan berpikir bahwa itu mungkin hanya teknik marketing untuk menarik pengunjung. Terlepas dari benar atau tidaknya hanya dapat dipastikan dengan datang ke acara lelang. Xiaoyan tersenyum kemudian mengangguk dan berterima kasih atas semua informasi yang telah Oltian berikan. Oltian kembali mengingatkan Xiaoyan agar berhati-hati dengan Kisan ketika di tempat lelang.
Xiaoyan mengangguk, kemudian ia pun pamit pergi dari Thousand Medicine House. Setelah keluar, mereka pun berjalan di kerumunan. Kemudian dokter peri kecil berkata tampaknya mereka tidak datang dengan sia-sia. Dengan begitu mereka telah mengetahui informasi mengenai Bodhisattva Transformation Saliva. Namun meskipun ada di pelelangan akan sangat sulit untuk mendapatkannya, terlebih dengan banyaknya faksi yang juga mengincar Bodhisattva Transformation. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata meskipun mereka tidak berhasil mendapatkannya dalam pelelangan, mereka dapat melakukan cara lain ketika lelang telah selesai. Xiaoyan seketika teringat ketika ia merampas beberapa barang lelang dari tangan ketua junior Sekte Darah. Hal itu benar-benar menjadi hal yang sangat wajar terjadi di Black Corner Region. Secara alami, dokter peri kecil dan Xian mengetahui niat yang dimaksud oleh Xiaoyan. Dokter peri kecil merasa dengan kekuatannya sepertinya hal tersebut tidak akan terlalu beresiko. Sementara itu Xian terlihat sangat bahagia dan tertarik dengan rencana yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun memperhatikan ekspresi mereka berdua yang memahami maksudnya, kemudian segera berbicara. Tentu saja rencana itu adalah rencana akhir yang dapat mereka tempuh ketika tidak berhasil mendapatkan Bodhisattva Transformation Saliva. Dokter peri kecil mengangguk kemudian bertanya apakah yang harus mereka lakukan sekarang. Xiaoyan segera berkata saat ini mereka akan mencari tempat beristri jahat karena Xiaoyan akan memurnikan beberapa pil. Xiaoyan mengantisipasi jika saja Bodhisattva Transformation Saliva di pelelangan tidak dihargai dengan koin emas, maka mereka akan menukarnya dengan pil berharga lain. Akhirnya mereka pun segera pergi ke pavilion Black Emperor City dan ketika sampai mereka disambut sosok tua di gerbang masuk. Pria tua segera berkata bahwa tempat ini adalah tempat khusus dan menanyakan apakah mereka memiliki pelat untuk masuk. Xiaoyan segera memberikan pelat yang ia dapatkan ketika masuk ke pintu ungu sebelumnya. Si pria pun merasa lega kemudian memperkenalkan diri bahwa ia adalah salah seorang tetua sekte Black Emperor bernama Zecheng. Si pria lanjut bertanya bolehkah ia mengetahui nama dan dari faksi manakah mereka berasal. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera menangkupkan tangan dan berkata bahwa ia bernama Yan Xiao yang merupakan orang bebas dan tidak dikenal. Si pria pun tersenyum kemudian berkata bahwa semua orang yang mendapatkan pelat tersebut tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Si pria pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki selera humor yang baik. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian bertanya apakah ia sudah boleh masuk. Si pria segera mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk lalu berkata bahwa nanti akan ada pelayan yang menunjukkan tempat mereka beristri jahat. Xiaoyan pun berterima kasih kemudian segera melangkah masuk dan bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan. Seorang pria berteriak menginformasikan bahwa tetua Fang Yan dari Demon Flame Valley telah tiba. Langkah kaki Xiaoyan seketika terhenti dan menoleh ke arah rombongan yang baru saja sampai di sana. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa Fang Yan telah berada di tingkat puncak Do Huang. Bahkan sepertinya ia telah berada setengah langkah untuk naik ke tingkat Dozong. Sepertinya alasan ia ke pelelangan juga ingin mendapatkan Bodhisattva Transformation Saliva. Sungguh tak terduga banyak faksi besar yang telah hadir dalam pelelangan. Di sisi lain, dokter peri kecil segera berkata bahwa sepertinya ia merasakan adanya aura aneh dari sosok berjubah abu-abu di belakang rombongan. Xiaoyan seketika melirik ke arah pria tua yang berjalan membungkuk dan merasakan kesan yang akrab dari aura anehnya. Namun saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan tidak dapat menembus dan menemukan informasi lain. Xiaoyan pun menyerah, kemudian mereka pun memutuskan untuk segera naik. Sementara itu di sisi lain sosok tua melirik ke arah Xiaoyan yang pergi dan merasakan aura akrab yang dikenalnya. Kembali ke Xiaoyan yang diantar seorang pelayan ke sebuah kamar namun masih belum berniat untuk beristri jahat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke aula lain dan meminum teh. Mereka pun berbincang-bincang hingga tak lama beberapa pria kekar berjalan ke arah mereka. Xiaoyan samar-samar dapat mengetahui pria yang datang dari obrolan di sekitar mereka yang menyebut bahwa mereka berasal dari Kui Wolf Gang. Pria besar segera menghampiri tempat duduk Xiaoyan dan tanpa basa-basi bertanya apakah ia yang telah membunuh kelompok mereka di gerbang masuk. Xiaoyan tanpa ada rasa takut segera mengangguk membuat si pria benar-benar menjadi marah.
Tanpa basa-basi, si pria segera menghantamkan pukulan ke arah kelapa Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan bahkan tidak mengangkat wajahnya, namun tangan Xiaoyan bergegas menyapu kaki si pria. Benturan keras terjadi membuat si pria terpental dan merasa terkejut. Dari benturan singkat barusan, si pria segera menyadari kekuatan Xiaoyan yang jelas lebih kuat dari dirinya. Ia segera bangkit dan berkata bahwa sepertinya ini adalah kesalahpahaman dari emosi yang ada di hatinya. Si pria pun segera mengaku kalah dari Xiaoyan dan jika ada kesempatan di masa depan maka ia akan menagih dendam kepada Xiaoyan. Si pria pun bergegas pergi meninggalkan Xiaoyan bersama dengan pasukan yang ia bawa. Melihat hal itu, Xiaoyan tidak diam saja, terlebih Xiaoyan merasa bahwa pria ini adalah sebuah ancaman di masa depan. Xiaoyan segera berkata apakah semudah itu bagi mereka dapat pergi setelah membuat kerusuhan. Si pria segera berbalik dan berkata jika seperti itu apakah yang Xiaoyan inginkan. Xiaoyan segera tersenyum kemudian berkata jika si pria dapat menahan 3 pukulan dari gadis kecil di samping Xiaoyan maka ia boleh pergi. Namun jika ia gagal maka si pria harus mati dan permasalahan akan selesai di sini. Xian sedikit terkejut ketika melihat Xiaoyan menunjuk ke arahnya sebelum akhirnya ia menjadi sangat bersemangat. Di sisi lain, si pria berkata jangan salahkan jika ia tidak memandang seorang anak kecil untuk dihabisi. Baru saja kata-kata si pria selesai, Xian sudah berada tepat di depan si pria dengan tinju mungilnya. Si pria pun terkejut dan langsung membuat armor doki, namun naas tinju Xian telah menempel di tubuhnya. Si pria pun terpental beberapa meter hingga berhenti setelah menabrak tiang yang besar. Seteguk darah keluar dari mulut si pria dengan wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan dengan kekuatan bocah kecil di hadapannya. Tanpa membuang-buang waktu, Xian pun segera melesat ke arah si pria yang semakin ketakutan. Merasa tak bisa melawan, ia pun berteriak meminta bantuan kepada seorang yang ia sebut Tuan Mudamu. Seketika kilatan putih melintas menggenggam kepala Xian dan memutar tubuh Xian lalu mendorongnya. Xian pun mundur beberapa langkah kemudian segera menyerang ke arah pemuda berbaju putih. Lagi-lagi tangan si pria dengan halus menangkap tangan Xian yang dipenuhi kekuatan penghancur. Xian merasa ada yang aneh dari kekuatan si pria yang mampu menahan serangannya. Bahkan si pria masih memiliki kekuatan lebih untuk melakukan serangan balik kepada Xian. Si pria pun segera melesatkan telapak tangan ke arah Xian hingga tiba-tiba sosok hitam melintas merangkul Xian. Xiaoyan memutar tubuh dan dengan cepat tinjunya dilesatkan ke arah telapak tangan pria berjubah putih. Ledakan terjadi menimbulkan angin dan mereka sama-sama mundur. Xiaoyan segera menurunkan Xian yang terlihat marah kepada si pria. Setelah pertukaran sepersekian detik, Xiaoyan dapat merasakan kekuatan si pria yang setidaknya berada di bintang 6 Do Huang. Terlebih dengan percakapan sekitar yang membicarakan bahwa si pria tersebut adalah ketua junior sekte Black Emperor bernama Moya. Dari percakapan tersebut, Xiaoyan mengetahui bahwa pria muda di hadapannya merupakan kebanggaan dari sekte Black Emperor karena dapat mencapai tingkat Do Huang sebelum usia mencapai 30 tahun. Xiaoyan jelas merasakan bakat keterampilan si pria di hadapannya luar biasa meskipun dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan. Sementara itu di sisi lain, Moya juga dapat merasakan bahwa pria di hadapannya memiliki usia yang jauh lebih muda namun dengan kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Ia merasakan sedikit pukulan dalam hatinya mengingat ia adalah sosok paling membanggakan di Black Emperor dengan usia muda yang menembus tingkat Do Huang. Namun saat ini ia menyadari ada orang lain yang jauh lebih jenius dengan mampu berada di tingkat Do Huang dalam usia yang sangat muda. Tak lama setelah itu, Xiaoyan bertanya mengapakah si pria ikut campur dengan permasalahan mereka dan apakah ia berada di pihak mereka. Moya tersenyum kemudian berkata bahwa ia tidak bermaksud untuk ikut campur, melainkan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban di sana. Ia segera memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah ketua junior sekte Black Emperor bernama Moya. Tugasnya adalah menjaga kenyamanan di wilayah Black Emperor City, terutama di pavilion ini. Xiaoyan segera berkata mengapa ia tidak datang ketika kelompok pria tersebut datang kepada Xiaoyan dan membuat keributan.
Moya terkejut ketika melihat Xiaoyan menekan dengan perkataannya lalu berkata bahwa konflik kecil seperti itu sudah sangat lumrah terjadi. Ia lanjut berkata agar menyelesaikan permasalahan ini kepadanya untuk diatasi. Xiaoyan jelas tidak terima dengan membiarkan si pria yang merupakan ancaman dapat pergi. Tiba-tiba dokter peri kecil berjalan ke depan dan berkata, anggaplah si pria beruntung saat ini. Jika di kemudian hari mereka bertemu kembali, maka jangan salahkan pihak Xiaoyan jika membunuh mereka. Moya seketika terkejut melihat kecantikan mempesona dari wanita yang melintas di hadapannya. Ia merasakan ada perasaan lain dalam hatinya ketika selintas menghirup aroma wangi yang terbawa oleh angin. Moya tersenyum lalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, kemudian lanjut menanyakan identitas dari Xiaoyan. Dua kata padat terucap dari mulut Xiaoyan yang mengungkapkan bahwa ia bernama Yan Xiao. Moya segera berkata jika saudara Yan Xiao menemui masalah di masa depan, maka ia dapat menghubungi Moya. Dengan begitu, maka Moya akan bersedia untuk membantu mereka. Xiaoyan hanya terdiam kemudian berkata bahwa saat ini mereka memiliki hal yang harus diselesaikan dan oleh karena itu mereka harus segera pergi. Tanpa menunggu tanggapan Moya, Xiaoyan pun segera pergi meninggalkan mereka diikuti dengan dokter peri kecil dan Ziyan. Setelah Xiaoyan menghilang, si pria yang terluka berkata mengapa Moya melepaskan mereka pergi. Moya segera berkata apalagi yang ingin dilakukan oleh si pria. Moya dengan nada marah berkata bahwa ia memerintahkan si pria untuk menyelidiki identitas dan faksi di belakang pria tersebut. Namun si pria malah bertindak bodoh dengan membuat keributan yang membuatnya harus keluar. Si pria pun hanya terdiam merasa semua ini memang salahnya. Di sisi lain, Ziyan merasa kesal mengapa mereka tidak membunuh si pria. Jika saja ada kakak Cailin, maka mereka semua sudah pasti akan mati di tempat. Xiaoyan segera berkata bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mereka menghabisi bajingan tersebut dan meminta Ziyan untuk bersabar. Melihat hal itu, dokter peri kecil segera berkata bahwa mereka tak perlu khawatir karena si pria akan mati dalam waktu 3 hari. Bahkan dalam prosesnya si pria akan mengalami kesakitan yang tidak dapat dibayangkan. Xiaoyan dan Ziyan terkejut ketika mendengar hal tersebut kemudian bertanya kapan dokter peri kecil menaruh racun kepada si pria. Dokter peri kecil tersenyum melihat tampang pongok mereka berdua. Ia pun tertawa dan lanjut berkata jika Xiaoyan ahli di bidang obat, maka dokter peri kecil adalah biangnya permasalahan racun. Xiaoyan tersenyum malu ketika menyadari bahwa memang dokter peri kecil masternya di bidang racun dan ia takkan ragu mengenai hal itu. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke kamar yang telah disiapkan untuk beristirahat. Singkat cerita, mereka pun sampai kemudian dokter peri kecil mengeluarkan bunga dan menaruhnya di dalam vas. Ia lanjut memberikan pil kepada Xiaoyan dan Ziyan lalu berkata bahwa ini akan menangkal racun dari bunga yang ia taruh. Racun bunga akan mengakibatkan orang yang menghirupnya pingsan dan mereka pun segera memakannya. Dokter peri kecil lanjut berkata bahwa mulai saat ini mereka harus lebih berhati-hati di Black Emperor City. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata bahwa dari tatapan Moya, ia merasakan ada maksud tersembunyi kepada dokter peri kecil. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil segera berkata jika ia memiliki pemikiran seperti itu, maka tak lama ia akan mati. Xiaoyan tersenyum, kemudian dokter peri kecil lanjut berkata bahwa sepertinya ada kemungkinan pria tadi dikirim oleh Moya untuk menyelidiki Xiaoyan. Jika tidak, mengapa ia harus turun tangan hanya karena permasalahan kecil di sana? Xiaoyan juga merasakan hal yang sama dengan dokter peri kecil kemudian lanjut berbicara. Xiaoyan berkata sebaiknya saat ini mereka mulai beristirahat karena besok Xiaoyan akan meminta bantuan mereka. Xiaoyan akan memurnikan pil dan membutuhkan mereka untuk menjaga agar tidak ada orang yang memaksa masuk. Mengingat pil yang akan dimurnikan memiliki tingkat yang tinggi, maka akan menarik sejumlah ahli yang pemasaran. Mereka pun mengangguk kemudian segera bergegas ke kamarnya masing-masing. Di sisi lain, di sebuah ruangan terlihat Fang Yan, tetua sekte Demon Flame Valley, sedang berkumpul dengan para tetua lainnya. Ia dengan sopan berkata pada sosok tua berjubah abu-abu bahwa akan ada banyak faksi yang hadir di pelelangan.
Sosok tua pun berkata bahwa tak peduli apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkan Bodhisattva Transformation Saliva agar dapat menemukan jantung Bodhisattva. Fang Yan mengangguk kemudian berkata bahwa mereka sudah siap untuk menjalankan rencana dan hanya tinggal menunggu tetua keempat. Ia lanjut menjelaskan bahwa tetua keempat sedang dalam pengejaran membunuh orang-orang Akademi Jianan yang telah bekerja sama dengan Xiaogate melawan Demon Flame Valley. Sosok tua seketika terkejut mendengar dua nama yang baru saja diucapkan dan sedikit mengeluarkan kemarahan. Fang Yan lanjut meminta kepada sosok tua agar jangan melepaskan anggota Xiaogate dan Jianan hidup-hidup. Si pria tertawa kemudian berkata bahwa ia akan melakukan hal tersebut, namun saat ini yang paling penting adalah rencana dalam pelelangan. Ia meminta semua tetua untuk mengawasi orang kuat di tiap-tiap faksi. Ia menambahkan agar jangan memperhatikan ahli Do Huang dan berfokus pada ahli Dozong yang pasti akan merepotkan. Para tetua mengangguk kemudian mereka diperintahkan pergi meninggalkan ruangan. Setelah sepi, si pria bergumam mengapa ia merasakan aura yang akrab ketika melihat punggung seseorang di dekat gerbang. Ia berpikir apakah mungkin bahwa ia mengenali sosok pria tersebut. Singkat cerita, hari telah berganti dan Xiaoyan telah pulih dan berada dalam kondisi puncaknya. Ia pun segera keluar dan bertemu dengan Zian serta dokter peri kecil yang telah menunggunya. Dokter peri kecil segera bertanya kapankah Xiaoyan akan memulai proses memurnikan obat. Xiaoyan segera berkata bahwa ia akan segera mulai dan bergegas ke satu ruangan. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu yang membuat mereka keheranan. Mereka tidak memiliki rekan di Black Emperor City dan berpikir siapakah yang datang ke kamar mereka. Akhirnya Xiaoyan pun membuka pintu dan terkejut ketika melihat Moya yang menangkupkan tangan. Ia langsung berkata bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk menawarkan diri mengantarkan mereka berkeliling di Black Emperor City. Xiaoyan seketika terkejut lalu baru saja akan berbicara, tiba-tiba sosok kecil melesat ke arah Moya. Zian dengan tinju yang mengarah ke wajah Moya hingga terjadi pertarungan singkat di antara mereka. Xiaoyan pun segera meneriaki Zian agar lekas kembali, kemudian Zian pun menurutinya. Zian merasa sedikit lega setelah berhasil membuat jubah putih Moya terlihat compang-camping. Setelah itu barulah Xiaoyan meminta maaf atas tindakan bocah nakal yang barusan. Xiaoyan segera berkata bahwa hari ini mereka masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Jika ada kesempatan di lain waktu, maka mereka akan segera menghubungi Moya. Ekspresi Moya seketika menjadi jelek, terlebih dengan Xiaoyan yang langsung menutup pintu kamar rapat-rapat. Tak lama setelah itu, Xiaoyan berkata bahwa sepertinya memang benar Moya memiliki ketertarikan lebih kepada dokter peri kecil. Tak lama, Xiaoyan yang tak ingin membuang-buang waktu kemudian meminta mereka berdua untuk mulai menjaga jangan sampai ada orang yang memaksa masuk. Mereka pun mengangguk dan Xiaoyan segera masuk ke ruang pelatihan. Dokter peri kecil segera berbisik kepada Zian dan bertanya apakah ia telah menyelipkan benda tersebut kepada Moya. Zian pun tersenyum dan berkata bahwa semuanya telah berjalan dengan lancar. Dokter peri kecil segera berkata jika ia melakukan tindakan yang gegabah maka dapat dipastikan hidupnya akan berakhir lebih menyedihkan daripada kematian.